Di antara rilisan-rilisan Air Force One di tahun 2020, ini adalah salah satu favorit gue. Dan di video kali ini gue akan kasih lihat in-depth review lebih detail dari sepatu ini. What's up YouTube, it's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id back at it again with another sneaker review. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau ngeklik video ini dan juga udah mau nonton. Kasut.id adalah channel yang banyak membahas soal sneakers, outfit, aksesoris, dan karena namanya Kasut pasti akan banyak lebih berfokus ke sneakers pastinya. Jadi buat kalian para sneakerhead, langsung aja subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Dan tanpa panjang lebar lagi, sneakers yang akan kita review hari ini adalah Air Force One Ruohan Wang. Nah, ini dia boxnya. Boxnya sendiri ini rame banget, beda sama box Air Force One biasa, kan abu-abu tulisan Air Force One doang Nike. Nah, ini banyak banget grafiknya, ada gambar orang, terus ada tulisan Ruohan Wang, dan juga ada Earth Day, Every Day, dan ada semacam tulisan Chinese gitu yang gua nggak tahu sebenarnya artinya apa. Dan di size-nya sendiri tertulis Nike Fly Leather Air Force One Quick Strike dengan official colorway multicolor / multicolor, dan untuk style unitnya sendiri CZ3990900. Dan di bagian dalam boxnya ada tulisan Nike Fly Leather dan tertulis made with at least 50% leather fiber dengan banyak bahasa lainnya tertulis dalam berbagai macam bahasa. Dan juga paper yang digunakan itu berbeda sama yang pada umumnya. Dia ada tulisan Nike dengan gambar tulisan ala-ala gambar tangan gitu, dan juga ada tulisan Ruohan Wang. Dan ini dia sepatunya. Well, pertama-tama sepatu ini adalah sebuah kolaborasi antara Nike dan juga artis seniman yang berdomisili di Berlin, yaitu Ruohan Wang. Dan sepatu ini itu nggak rilis sendirian, tapi dia juga ada koleksi lainnya seperti Nike Blazer dan juga Nike Air Max 90. Dan kenapa gue ambil yang Air Force One, karena kebetulan gue lagi nyari Air Force One dan Our Daily Dose waktu itu ngerilis ini, dan gue langsung aja coba ngekop, ternyata dapet, dan gue cukup seneng sih sama sepatu ini. Kalau dilihat secara siluet, sepatu ini normal seperti Air Force One pada umumnya, tapi bahan apa yang digunakan, bahan kulit yang digunakan oleh sepatu ini itu Nike menyebutnya dengan Nike Fly Leather, yang mana kulit yang digunakan oleh sepatu ini adalah 50% bahan kulit yang didaur ulang oleh Nike dan diberi nama Nike Fly Leather. Dan memang sesuai dengan tema yang ditaruh di sepatu ini, mengambil tema Earth Day, jadi mengajak para sneakerhead untuk lebih peka lagi sama keadaan bumi sekarang ini. Dan memang sesuai banget sama grafik-grafik yang ada ditaruh di sepatu ini yang rame banget. Ini contohnya ada di toe box, ada gambar, ini ada semacam karakternya gitu, ada gambar karakter berwarna abu-abu yang sedang megang bumi. Dan di bagian toe cap, di bagian depannya itu ada kayak kulit sapi gitu, kayak pattern sapi teman, warnanya kuning dan juga hitam. Dilanjut lagi ada gambar muka yang terbalik, gue nggak ngerti kenapa dibikin terbalik. Dan juga ada tulisan Cina, karena gue nggak bisa baca tulisan Cina, jadi tadi gue udah sempat google sedikit. Yang ini, yang di bagian bawah itu tulis artinya natural circulation, kalau salah mohon maaf. Jadi perputaran natural. I don't know what that mean.
Gua nggak ngerti, otak gua nggak nyampe. Dan juga satunya lagi yang di bagian atas ini, itu artinya power and love. Kalau salah mohon maaf. Kalau kalian ngerti bacanya, tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut ke bagian panel luarnya, itu ada gambar kayak floral gitu, nggak tahu itu bunga apa. Tapi dia terbalik, nggak ngerti juga kenapa dibikin gitu. Dan di bagian belakangnya, lanjut ke bagian belakangnya itu ada gambar bumi. Dan menurut gua grafiknya keren banget sih. Dan swoosh di bagian luarnya itu warna putih dan ada gambar orang dan juga ada gambar buminya. Dan untuk di bagian dalamnya sendiri, bagian top cap di bagian sampingnya itu ada kakinya si karakter abu-abu ini tadi menggunakan sepatu Nike. Cukup keren, terus juga ada warna biru dan juga ada warna merah yang ngejreng banget di bagian dalam ini. Dan juga sampai ke bagian belakangnya itu ada gambar muka terbalik lagi dan juga ada gambar bumi. Dan di bagian back heel-nya, di sepatu sebelah kiri, itu ada gambar orang lagi megang bumi dengan kostum ala-ala apa nih, instruktur fitness kali, apa yoga, gue nggak ngerti. Dan di sepatu sebelah kanannya itu ada gambar Nike swoosh ala-ala gambar tangan gitu lah, ala-ala doodle gitu. Untuk tangnya sendiri, sepatu ini menggunakan tang berbahan nilon dan itu cukup halus menurut gue. Dan di atasnya itu ada tag Air Force One dengan logo swoosh sama yang kayak di belakangnya. Dan beda-beda. Yang di sebelah kanannya ada gambar kaki gitu. Dan ada tulisan Ruohan Weng-nya. Dan nemenin si tangnya warna putih, Nike ngasih kita lace bawaannya, tali bawaannya berwarna putih, tapi juga kita dikasih dua extra laces, yaitu warna emerald blue dan juga warna ungu. Cuman menurut gue pasti akan lebih keren yang warna putih, karena kalau dikasih dua warna ini kemungkinan akan jadi norak dan overkill menurut gue warnanya. Oke, inner lining sendiri normal sama kayak Air Force One pada umumnya dengan bahan mesh. Dan juga di insole-nya ada logo Nike dengan Nike swoosh-nya ala-ala gambar tangan lagi dengan berwarna orange, dan insole-nya sendiri berwarna putih. Dan kita lanjut ke midsole-nya. Mungkin udah banyak yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu kalau midsole-nya Air Force One ini tebel banget. Nih kalau kalian lihat batas stitching ini ya, insole-nya ada di situ. Jadi gua nggak tahu nih berapa senti, tapi memang tinggi banget. Dan ini warnanya putih, tapi kayak abu-abu, hampir kayak light gray gitu, karena ada speckle-speckle, ada titik-titik yang kecil banget di sepatu ini, warna-warni kayaknya ya, warna-warni gitu. Jadi kelihatannya mungkin jadi kayak abu-abu, dan di belakangnya pastinya akan ada tulisan Air, dan garisnya itu dikasih warna hijau yang menurut gue masuk banget. Lanjut ke outsole. Outsole sendiri sebenarnya warnanya sama dengan si midsole, cuman di bagian pot depan dan belakangnya ini yang bulat itu ada warna hijau dengan dua shade yang berbeda, dan juga tulisan Nike berwarna ungu. Untuk quality control sebenarnya gue nggak bisa bicara banyak, karena overall setiap gue beli Air Force One gue selalu puas sama quality control ya. Paling ada kayak lem-leman sedikit gitu lah ya. Cuman kalau mau kalian bandingin sama Jordan Brand gitu ya, kualitasnya Jordan Brand itu quality controlnya memang jauh sih kalau dibandingin sama Air Force One, mau Jordan 1 atau ya Jordan Brand pada umumnya lah ya. Dan gue jujur, gue pernah disemprot di salah satu grup karena ada yang nggak terima gue bilang quality controlnya Jordan Brand itu kacau. Gue nggak ngerti sih kenapa dia marah, cuman karena gue bilang gitu doang. Well, it is what it is. Untuk Air Force One quality controlnya kece. Tapi kalau kalian ada pernah beli Air Force One dengan quality control yang caur, tulis aja komentar di bawah. Gue sendiri belum pernah lihat sih yang kayak gitu. Tapi mungkin salah satu dari kalian ada yang pernah kayak gitu, gue nggak tahu. Untuk kenyamanan dan sizing sendiri, menurut gue sepatu Nike Dunk, Air Force One, Jordan 1 itu bukan sepatu-sepatu yang sangat nyaman, enggak. Cuman kalau kalian bandingin sama kayak Converse atau kayak
Vans yang belum pakai comfy cush jauh men, karena kayak 2018 gue pernah kerja pas Asian Para Games dan gue pakai Vans seminggu kaki gue gempor, nggak bisa. Akhirnya gue ganti ke Nike Dunk dan juga Air Force One, kaki gue aman, bebas, pegel. Jadi it might not be the most comfiest shoe, tapi cukup nyaman untuk dipakai harian. Ya, dan untuk sizing sendiri, sebenarnya kalau Air Force One, kemarin teman gue biasa di Jordan Brand dia pakai 12,5, tapi untuk Air Force One dia pakai 12, itu pas banget. Dan gue juga pakai Air Force One, kalau ini kan 10,5, tapi sebenarnya kalau gue turun ke 10 pun gue masih nyaman karena toe boxnya Air Force One itu gede banget, chunky. Jadi kalau kalian turun setengah mestinya sih masih aman ya, kecuali kaki kalian emang lebar banget. Tapi kalau true to size mungkin nggak apa-apa juga, cuman kalian akan ngerasain bagian toe box yang agak kopong biasanya sih. Kalau gue sih gitu, kalau 10,5 yang true to size gue biasanya depannya agak kopong di Air Force One, tapi 10 itu perfectly fit. Jadi bagusnya sih kalian tetap nyoba ke toko untuk nyobain Air Force One untuk fittingannya. Cuman kalau menurut gue sendiri 10,5 masih bisa turun ke 10, dan 10,5 kalau gue pakai true to size akan ada space yang lumayan terasa kosong di bagian toe boxnya. Overall untuk sepatu ini gue suka banget secara colorway-nya, walaupun rame tapi tetap kece banget menurut gue ini sepatu. Kece banget, dan juga gue pernah baca beberapa komentar di YouTube review di luar gitu ya, di US. Ada yang bilang kayak, tema bumi itu basi semenjak Sean Wotherspoon di Adidas gitu. Kayak what? Nike juga tahun lalu kan bikin sneakers sepatu Air Force One yang Earth Day gitu, dan menurut gua selama it's a good cause ya nggak apa-apa. Kayak untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap keadaan bumi gitu, atau mungkin good cause lainnya, mungkin kayak Doernbecher. Well, menurut gua nggak ada salahnya sama sekali, dan ya it's okay, it's not a big deal, malah bagus kan. Dan ya itu, sepatu ini warnanya rame banget, mungkin agak susah buat beberapa dari kalian untuk pakai sepatu ini untuk di mix match sama outfit kalian. Dan sayangnya sepatu ini gue nggak bisa miliki karena per hari ini gue syuting, gue sedang ada semacam musibah yang mana gue harus menjual salah satu sepatu gue. Dan inilah yang akhirnya gue jual, gue lepas harga resell sih emang, karena gue juga lagi butuh uang gitu. Dan ya sebagai sneakerhead kalian harus siap dengan hal-hal seperti itu. Kalau kalian lagi BU biasanya ya salah satu yang paling berharga untuk dijual adalah sepatu kalian. Jadi ya semoga kalian nggak perlu melewati masa-masa itu, cuman kemungkinan besar sebagai sneakerhead kalian akan melewati masa-masa kayak gitu sih. So yeah, that's it for this video. Terima kasih banget kalian udah mau klik video ini dan juga udah mau nonton video ini sampai ke bagian ini. Jangan lupa untuk like video ini pastinya, dan juga tulis komentar kalian di bawah. Kalian mau komentar apapun itu, mau kritik, saran, ada pertanyaan, punya komentar lain, terus saya di bawah karena akan gue balas satu per satu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe pastinya. Subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video-video berikutnya dari channel ini. With all that being said, it's Jonathan Satria representing Cassette.id signing out. Don't forget to rock your shoes, and I'll see you on the next video. I'm out.